Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di Nyamber Nyangkruk with Owner Harga. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Andi Girakasiwi. Beliau hipnoterapis di Kota Malang dan Surabaya, dokter. Seluruh kota Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sehat, salam bahagia. Salam bahagia untuk kita semua dimanapun berada. Monggo anandaku Vinda. Selamat datang kembali. Oke, jadi ini teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, saya kan penderita autoimun miastenia gravis. Dulu sempat nggak bisa jalan, jadi kayak lumpuh dulu, digendong. Iya, digendong sama Mas Adit zaman-zaman itu selama 2 tahun. Totalnya sih 5 tahun parah-parahnya. 2 tahun itu yang digendong-gendong, disuapin, nggak bisa jalan, terus nggak bisa mandi sendiri, bahkan ngangkat tangan aja nggak bisa, ngangkat kepala nggak bisa. Nah, itu kan kena autoimun miastenia gravis. Waktu itu selama aku sakit nggak bisa membaik nih. Ternyata ya, soalnya setiap aku minum obat ya udah bisa jalan, tapi begitu obatnya habis, aku nggak bisa jalan lagi, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, suamiku kan nyari solusi. Ini kayaknya nggak bisa nih kalau terapinya cuma obat aja, pasti ada sesuatu. Nyari-nyari lah di Google, ketemunya Pak Andi. Ini beliau hipnoterapis. Nah, saya terapi ke beliau dan beliau ini yang bisa bikin saya bisa kembali jalan, aktivitas lagi kayak sekarang, sehat lagi dan nggak minum obat lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Keren. Nah, ceritanya itu waktu itu yang dokter ingat kan saya masih susah kan ya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Terus Ngomongnya nggak jelas juga. Lompat-lompat lo ngomongnya. tambah lama-lama suaranya tambah hilang. Untung ada suaminya yang menjelaskan detail riwayat penyakitmu, jadi saya paham waktu itu. Oh iya, waktu itu saya belum bisa ngomong, yang jelasin Mas Adit ke Pak Andinya. Terus gini, kan autoimun itu kan penyakit saraf nih, Pak. Makin lama waktu itu kan saya makin melemah. Terus ketika diterapi oleh Pak Andi, kok bisa membaik nih? Nah, apakah ada hubungannya dengan emosi misalnya? Karena kan setelah ditelaah saya punya emosi dan trauma masa lalu. Nah, apa benar sih trauma itu bisa bikin penyakit? Benar banget Mbak Vinda. Nyaris hampir 90% lebih tubuh manusia, penyakit autoimunmu itu. Bahkan saya bilang 99% ya. Itu disebabkan oleh otak emosionalmu atau bawah sadarmu atau otak kananmu secara kajian fisiologis. Kalau dari neuroscience itu otak emosional. Kalau dari sisi hipnoterapi itu otak kanan atau bawah sadarmu yang 99% itu menimbulkan penyakit tersebut sehingga tidak bisa ngapa-ngapain saat itu. Jadi emosional itu yang menyebabkan seseorang sehat atau sakit. Jika emosimu positif, sehat badanmu. Tapi emosimu itu negatif, ya sakit. Kebetulan saat itu yang kamu diserang adalah imunitasnya lemah, autoimun. Untung ada lupus juga kalau nggak salah itu ya. Miastenia gravis namanya. Nah, ya betul begitu. Emosional yang menyebabkan, sisi emosi yang menyebabkan penyakitmu tambah buruk, 2 tahun sampai 5 tahun nggak bisa bergerak badanmu. Emosional penyebabnya. Nah terus karena itu pikiran penyebabnya dari si subkonsus atau otak kanan, ya penyembuhnya mestinya pikiran tuh. Karena penyebabnya itu pikiran, maka penyembuh terbaik adalah pikiranmu saat itu. Bukan saya healernya. Saya cuma tahu sainsnya kayak apa, ilmunya kayak apa, metodenya kayak apa, barometernya kayak apa, kesembuhannya kapan. Itu cuma saya tahu itu, tapi tidak bisa ngalami saya.
cuma bisa berempati betapa sedihnya kalian saat itu. Gitu kira-kira ya. Bisa dipahami, Vin? Iya, bisa. Nah, berarti penyakit selain autoimun nih, Pak, anggaplah diabetes, darah tinggi, jantung atau apa itu juga ada hubungannya sama pikiran ya? Banget. Jantung itu orang selalu cemas. Jadi akan bengkak lama-lama. Cemas. Nah, apa-apa dipikirin, overthinking. Takut, cemas, khawatir pada sesuatu yang belum terjadi. Itu sudah over ya. Seminggu aja, getar jantungmu berbeda. Kalau nggak percaya, cek di EKG, kardiograf itu. Nah, ketika cemas, terus kamu cek di EKG itu tadi, ya pasti kamu dituduh didiagnosa penyakit jantung. Terus dikasih obat jantung. Ya tambah parah lah, wong aslinya enggak kok, hanya cemas ya. Cemasnya dulu dihilangkan, baru cek, aman. Jadi logis gitu loh, pakai otak rasionalmu. Jangan pakai emosionalnya dulu. Kecuali yang positif ya. Kalau otak emosional positif jadi sehat. Tapi kalau negatif, yang tadinya nggak punya jantung karena cemas kan psikis. Kena jantungmu. Saat itu. 7 jam kemudian normal sebetulnya. Bisa dipahami. Anxiety gitu ya, orang Yes, sekarang tuh anxiety. anxiety dikit-dikit kayak sakit jantung gitu ya. Oke. Gak usah yang ringan ya, dikit-dikit ringan gini. Kamu cemas anakmu takut makan yang tidak sehat. Loh, belum terjadi loh. Nah, itu dibikin sendiri. Itu yang membuat gangguan di jantung. Apakah nanti di realitasnya anakmu sakit? Iya. Bisa Kan jadi telepati. ya, karena Ibu dan anak. udah dari awal bawah, mikirnya yes. jelek. Sudah mencipta, udah jelek gitu. Iya. Jadi ingat makan rawon ya. Makan rawon. Terus aku bilang kalau ojo dipangan rawon niku kok watuk lho ya. Nah, batuk beneran. Pikiran tuh mencipta, is crising, mencipta kesehatan, mencipta kesembuhan, menciptakan sakit. Pikiran. Berarti kayak gitu tuh aku harus diem aja gitu ya. Diem aja udah biarin gitu. Mikir logis, bukan diem. Gimana? Oh, nggak apa-apa rawon, gitu aja. Oh, boleh rawon, kan logis. Yang bahaya itu kan bukan dagingnya, tuh bumbunya itu loh. Iya, ada bumbunya itu. keluaknya itu loh. Oh, pakai instan itu soalnya. Saya makanya nggak tahu itunya. Yang jelas orang yang masak tahu. Bukan dagingnya ya, kita butuh daging. Kita butuh makanan untuk bisa bertahan hidup. Butuh kalori tubuh kita itu. Jadi logis kan, nggak ada pantangan makanan yang berbahaya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Saya kebanyakan karbo karena doyan nasi gitu. Ya harus tirakat sesekali lah makan sayur gitu loh. Kan yang dibutuhkan tubuh. Sekalipun nggak enak. Gitu. Ya saya pun cuma bisa ngomong sih. Prakteknya susah. Gitu kira-kira. Tapi insya Allah bisa. Oke. Jadi pokoknya sekarang yang penting makan udah dimakan aja. Yang penting pikirannya logis. Okay. Jangan terlalu dicaplok, dibajak oleh sisi otak emosionalnya tadi. Logis saja. Oh ya, saya dulu kan pertama kali ketemu dokter masih ingat gak? Kayak pengen mati gitu. Yes, ingat. Ingat gak? Masih usia 25 udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh kan. Sudah lumpuh. Depresi. Nyaris gitu. lumpuh loh itu kamu waktu itu. Betul. Lumpuh. Nah, itu pas diajarin sama Pak Andi kan saya harus menerima dulu. Nah, itu bener nggak? Mungkin bisa di-share nggak Pak? Kenapa sih dengan menerima itu kok bisa saya jadi lebih sehat? Dari mana ya? Benar banget tuh. Cuma saya akan mulai dari mudah ya. Sebelum menerima itu, sebelum accept, sebelum saya ngambil air minum itu, saya sadari dulu, aware namanya. Oh ini air putih. Butuh nggak ya? Butuh. Aku haus. Ya sudah terima. Minum, maka dahaga saya hilang dan sehat, metabolisme lancar. Nah, ketika penyakit apapun ya, psikis, mental ataupun fisik, sadari dulu penyakitku apa sih. Nah, itu butuhnya rasional. Oh, ini yang tahu dokter nih. Non medis, oh yang tahu spiritualis nih. Jadi tahu ya gimana cara kita sadar bahwa apa yang kita butuhkan dan apa yang terjadi pada tubuh kita. Sakit apa nih? Sadari dulu. Baru terima penyakit apapun, seberat apapun, ketika diterima, itu nyaris 60% tereliminir ya, hilang sendiri. Contoh nih kalian, kecedot, nabrak pintu, dek gitu. Kalau kalian protes, meso-meso,
Itu parah 60% loh, bengkak langsung. Tapi nek terima, alhamdulillah sakitku aku terima. Iya, dan itu rilis akan berkurang sendiri. Nggak akan memar, sakit sih ada jarem. Itu bedanya menerima dan menolak. Hindari menolak apapun, termasuk nikmat Tuhan, termasuk ujian Tuhan ya. Pemberian yang sakit itu, terima aja. Karena 60% akan hilang sendiri, tanpa obat. Tingkat penerimaan. Jadi langkah awal adalah aware, sadari bahwa itu salah, bahwa itu benar. Kemudian terima bahwa itu salah, bahwa itu benar. Kalau salah ya perbaiki ya. Itu. Jadi aware, accept, baru action berubah. Berubah apa? Ya berobat lah, berusaha lah, ya olahraga lah. Biar hormonalmu itu normal kembali. Oh iya, saya lupa, autoimun itu hormonal ya. Kebanyakan wanita sih yang kena. Saya ada puluhan ibu-ibu, anak muda juga banyak dari dulu sampai sekarang. Itu kebanyakan wanita karena emang estrogen hormonal banget. Gak imbang dopamin sama kortisolnya itu. Dan mereka tidak bisa mengartikan 4 hormonal bahagia ini. Perempuan yang banyak. Laki-laki ada, cuma ada belasan, nggak banyak kalau saya. Tapi perempuan ada puluhan. Laki-laki belasan dan bapak-bapak biasanya yang kena hormon itu. Ini apa? Masih nyambung dikit ya tentang tadi itu. Aware, accept, action. Sadari, terima, lakukan. Lakukan apa? Ya perubahan, ya berobat tadi. Ya saya nggak suka obat dok. Ya kan bisa suntik. Kan banyak herbal sekarang. Oh saya nggak bisa nih dok. Ya sudah pakai stem cell. Banyak sekarang. Canggih. Jadi kedokteran kesehatan sekarang itu adalah sudah canggih, apapun bisa sembuh. Apapun asal mau tadi. Tahap awal harus sadari penyakitmu apa. Kedua terima. Baru lakukan tadi penyembuhan dengan cara logis dan seterusnya. Gitu ya. Good, benar sekali bahwa kamu waktu itu menerima. Tapi lewat diskusi lama kan. Kalian kan lama sekali untuk menerima itu. Sampai saya intake terus, gak mungkin dok. Sampai lakukan itu jahat. Nah, tapi itu kenangan manis buat saya. Betul itu. Kenapa saya teringat itu? Loh, saya seorang spiritualis ya. Saya senang tentang Tuhan dan agama. Senang banget sampai sekarang. Cuma senang ya, belum tentu bahagia. Karena itu sifatnya personal. Bahagia itu sifatnya komunal. Ketika saya bertemu dengan kesenangan-kesenangan teman-teman yang filosof, religius, God, itu mencari Tuhan. Nah itu baru bahagia, karena kita lebih dari satu orang. Jadi konsepnya kalau senang itu sifatnya personal, kegembiraan. Kalau bahagia sifatnya bersama, sama lebih dari satu orang. Jangan salah, janji itu banyak yang keliru. Bahagia itu sederhana, terus motret apa, itu kesenangan bro. Itu kegembiraan, bukan bahagia. Serawan tadi ya, tapi nek kalian berbagi dengan yang kelaparan itu, nah itu bahagia. Lebih dari satu orang itu bahagia. Ya, anak-anakku Gen Z itu, jangan gampang nge-share itu IQ kalian akan turun kalau begitu itu. Loh iya kan dilatih kebodohannya. IQ mau ya, kebodohan itu dilatih. Ya ngomong apa yang halus kebodohannya? Loh, kan itu dilatih ya. Gak tanya. Nah, saya punya 2 anak tuh, Tari sama Ali itu. Untuk mereka cerdas, nanya tajam, salah. Sudah bertanya, salah lagi. Saya benerin dan berubah mereka. Gitu. Membedakan tadi konsep ya. Karena kalau konsepnya salah, tataran teknisnya pasti salah. Hati-hati berpikir. Karena pikiran tadi mencipta kebaikan, mencipta keburukan, mencipta sakit, mencipta sehat. Itu aja. Itulah tausiah dari saya. Oke, jadi kita dapat ilmu baru. Tadi ada 3A ya teman-teman. 3A, Yes. aware, accept, dan action. Yes. Nah, waktu itu saya waktu sakit itu prosesnya itu nggak accept. Saya sudah aware bahwa saya sakit, tapi saya nggak accept. Gimana Menolak. mau action gitu loh. Menolak, Karena protes. iya, karena proses otak manusia itu 3 itu. Jadi aware dulu, terus accept dulu, baru action. Selama kamu nggak accept, selama kamu nggak menerima, ya bakal susah dikasih tahu, nggak ketemu jalannya gitu. Karena accept aja belum. Begitu udah accept, oh ternyata bisa ketemu loh jalannya. Karena
udah padang gitu loh otak itu. Kalau nggak accept itu kayak buntu ireng gitu loh. Bayangan itu udah bener nggak sih Dok? Iya bener. Cuma padang buntu ireng kok apa maksudnya? Saya gak nyanda. Tapi paham maksudnya, simbol-simbol saya paham. Kegelapan batin kalian saat itu. Kalau sudah terlanjur kena penyakit nih kayak saya gitu, apa sih sebenarnya yang sebaiknya dilakukan selain berobat tadi lah dokter? Itu aja. Simple ya, simple banget. Untuk semuanya saja, untuk semua generasi. Baby boomers, milenial ataupun Gen Z. Perbaiki kualitas hidupmu, itu aja. Dengan cara apa? Latih mental yang sehat. Perbaiki kualitas hidupmu dengan cara melatih mental yang sehat. Latihan lo ya, bukan ceramah kayak gini. Saya punya banyak latihan, saya punya 41 teknik. Yang saya lakukan kepada semua klien hampir 30 tahun itu hanya 7 teknik. Udah selesai, termasuk kamu. Yang lain nganggur, masih 7 teknik. Alah. Dan itu saya mau kasih gratis ke teman-teman yang ilmuwan. Siap. Siap saya. Saya sudah menua bersama, jadi saya harus dengan teman-teman ya ibadah saya membagikan ilmu yang saat itu kalian nggak ngalami. Kami ngalami banyak hal, riset banyak hal, kesulitan dana juga. Dan bantu juga teman-teman dari diaspora di Eropa sana, pembiayaannya. Jadi otodidak. Teknik terus. 41 teknik yang saya lakukan di Indonesia hanya 7 teknik, udah selesai hampir 30 tahun. Jadi yang lain nganggur, ini saya mau kasihkan ke seminar, workshop, pelatihan ya, latihan dan full praktek. Jadi kalau trauma tekniknya gini, stres tekniknya gini, bundir tekniknya gini, orang yang bad mood tekniknya gini, pemalas, nakal, suka nunda-nunda tekniknya, ada semua teknikal semua, gampang. Pokoknya dilatih, bukan dinasehatin. Kalau dinasehatin semakin pinter, berubah enggak? Enggak. Kenapa? Karena pinter itu otak kiri, perubahan itu otak kanan. Pinter itu kognisi, perubahan itu emosi. Paham ya? Apa istilah? Banyak istilah biar kalian mudah memahami. Buat istilah sendiri, yang penting kalian paham untuk melakukan itu. Oke, jadi kalau kita sakit itu harus latihan, itu tadi latihan gimana maksudnya? Satu ya, perbaiki kualitas hidupmu, perbaiki mentalmu dengan mindset yang berguna, bermanfaat, logis. Ya, hadapi segala sesuatu itu dengan autokritik, mencari tahu. Itu mulai hidup berkualitas. Loh, kenapa ya aku begini ya? Oh, kayaknya begini deh. Bukan begini ya, aduh hidupku kok susah ya. Nah itu salah mindset kayak gitu itu. Kan sudah bilang tadi terima. Oke, hidupku susah, sekarang aku berubah. Segampang itu loh. Aku baik-baik saja, padahal aslinya tidak baik-baik saja. Tapi kalau itu gak dimanipulasi, lama-lama kalah itu. Rasio kalian kalah, dibajak oleh emosional tadi itu. Itu latihannya. Jadi latihan berpikir positif, berpikir yang baik-baik saja, berpikir yang bagus-bagus saja, berpikir yang bermanfaat saja, berpikir yang kalian bisa bertumbuh dan berkembang saja. Hanya berpikir, tidak usah melakukan dulu, hanya berpikir. Pikirkan, pikirkan, pikirkan. Kalau kamu sedih maupun gembira, pikirkan, pikirkan, pikirkan. Kalau kalian mikirnya positif, terus senang, terus baik, nanti kata-katanya pasti ucapan yang positif. Minimal bersyukur. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih kawanku, kamu baik sekali. Padahal kemarin nyakitin ya. Loh iya betul. Kan tidak semua orang kita bisa kendalikan ya. Yang bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Merespon itu. Oke, setuju. Soalnya, simple? Ya. Lakukan. Ya, setuju. Soalnya waktu itu saya itu kan nggak nerima. Terus habis itu apalagi dibilang, aduh ini nggak bisa disembuhin. Nah, banyak mengeluhnya. Terus habis itu kan harus latihan positif berubah tadi kan. Yes. Nah, bahwa ndak mesti ndak bisa disembuhin kok. Kalau kita bisa, kita mampu pasti bisa sembuh. Kayak gitu ya mungkin ya Saudara ya. Bukan mungkin, pasti. Pasti. Jadi pasti mulai dari mengubah pola pikir kita. Jadi kalau kita susah belum tentu
selamanya susah kayak gitu ya. Betul. Jadi latihan mengubah mindset shifting, gimana caranya biar lebih positif. Yang sebelumnya anggaplah kalau aku nggak bisa disembuhin, aku bisa meyakinkan diri bahwa bisa sembuh. Dan ternyata terbukti kan sekarang membaik gitu, udah bisa ngapa-ngapain, udah bisa jalan-jalan ke Jepang, dokter. Alhamdulillah. Dan prosesnya tidak segampang itu. 11 tahun. Nah, mulai dari berubah mindset shifting seperti itu. Paham ya, kualitas hidup itu ya dimulai dari mindset saja dulu. Mindset. Gak usah mulu-mulu, oh aku pasti bisa melakukan ini doing, enggak. Mindsetmu dulu benerin. Aku mau ke sana. Tapi pelatihan tadi itu bisa untuk publik nggak sih? Publik memang. Saya suka publik, kenapa? Biar sekalian selesai gitu loh. Daripada satu. Daftarnya. Ya itu ada anak 2 itu. Nanti dihubungin di IG-nya beliau, nanti tak screenshot ya di sini ya. Yang megang medsos saya anak 2 sama istri saya nggak ngerti dunia. Nah, nanti hubungin aja di IG-nya. Cuma saya kagum, wah keren gitu. Saya sendiri kok bagus ya. Gitu. Oke. Moga kalau mau minum dulu. Oh iya, makasih. Ini ada penontonnya ada 1.000 orang di studio. Jadi mungkin kalau ada yang mau nanya langsung silakan, ada yang mau nanya dengan saudara Andi. Wow, 1.000-2.000 orang begitu tenang. Siapa yang mau nanya? Terima kasih hadirnya kalian ya, yang baik hati, cantik dan cakep. Waktu itu ingat nggak dokter kan, ternyata akar masalah saya itu di masa lalu, dari masa kecil. Deep traumatik. Ingat saya. Berapa persen sih, aku kepo jadinya, berapa persen sih orang-orang yang sebenarnya itu sakit karena trauma sebenarnya. Dan traumanya itu kebanyakan kok, mungkin gini pertanyaannya, ada trauma dari masa kecil, ada juga kan trauma sama pasangan misalnya pas sudah gede. Banyakan mana trauma masa kecil sama pasangan? Masa kecil, pola asuh. Zaman saya ini sama kalian milenial itu zaman militer ya, orde lama orde baru. Jadi semua pakai bentakan, pukulan itu biasa. Dan itu yang bikin kita nggak ngangkat-ngangkat otaknya. Yang bikin kita jadi pasif. Yang bikin kita jadi nggak tegas, ragu, gak enakan, pakai nggak bisa asertif, nggak bisa tegas. Saya ngalami langsung itu. Saya mantan depresi atau di kedokteran. Ya, makanya nggak seteruskan saat itu. Nggak punya teman. Itu. Tapi saya bisa menyembuhkan sendiri karena saya orang medis ya. Gitu. Dan tidak pernah ngobat, paling jamu. Tuh. Jadi kebanyakan adalah traumatik atau deep traumatik itu. Karena deep itu sudah lebih dari setahun ya, bahkan puluhan tahun itu rata-rata dari pola asuh sejak kecil. Salah, iya, tapi perbaiki aja, gak usah nyalain orang tua kita. Emang pendidikannya begitu, gimana? Yang bisa kita rubah adalah kita lakukannya untuk diri kita sendiri. Menerima, bangkit, maafin, selesai. Kalau nggak maaf nanti kalian punya dendam, itu penyakit baru tahun 90-an itu, kanker, tumor, itu kan dari dendam. Nggak ada stadiumnya tiba-tiba langsung parah karena kalian menyimpan itu, iri, dengki, dendam tanpa memaafkan. Loh, sudah orang yang meninggal kok masih dendam, aneh ya. Bikin penyakit sendiri kan itu. Iya bener sih. Jadi dari pola asuh, bukan salah memilih pasangan, itu mitos ya, mitos kehidupan ya. Itu konsekuensi aja kalian nggak cerdas memilih. Konsekuensi kan logis saja kalian berpacaran, milih pasangan, logis saja, jangan emosional dulu. Gini ya, yang kalian yang anak janji yang ada ribuan ini yang belum punya pacar, kalian secinta apapun, setinggi langit, sesenang apapun, sebahagia apapun, dengan pilihannya sendiri itu, paling kalian bertahan senangnya cuma 6 bulan, itu sains ya. Setelah itu pasti bosan. Tidak hanya orang, barang, benda, hobi, buktikan ya itu. 6 bulan kemudian sudah mulai lentur itu. Itu nature ya, natural itu. Mencintai apapun. Barang atau benda atau sesuatu atau idola. Gitu. Saya punya idola sejak kecil. Itu pun nggak sampai 6 bulan bosan. Karena ada pendatang baru yang lebih keren gitu lah. Itu kira-kira. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Berarti
terlalu kayak tadi kan Pak Andi kan bilang ewo pakewo terus Yes. mengalah itu Mengalah, juga pasif. gimana itu bikin penyakit juga atau gimana? Nggak tegas. Jadi dikendalikan orang lain. Jadi orang akan selalu membuli, merendahkan, ya karena kita izinkan itu. Mulai apa? Lo mindset kita begitu, sehingga orang memperlakukan kita sesuai yang kita pikirkan. Aku minder, aku nggak punya teman. Ya kalian dijauhin, orang mikirnya begitu. Bukan karena nggak mau bergaul ya. Mereka mau, cuma kalian itu kesannya, auranya itu yang muncul dari kepribadian itu. Gak enak nih orang nggak asik gitu. Ini ditinggal. Kalian sendiri bahwasannya yang ngomong itu, yang layak untuk diperlakukan, tidak adil itu. Mindsetnya lagi-lagi mindset. Di dalam lintasan pikiranmu itu. Yang harus hati-hati. Kalian rubah dan ganti. Lawan dari pasif apa? Ini sama jeleknya nih. Kalau asertif tegas. Lawan dari pasif apa? Agresif. Itu cenderung melakukan segala cara memaksakan kehendak. Juga jelek. Sama dengan pasif. Ada saatnya tegas, ada saatnya tidak. Ada saatnya ngomong verbal, ada saatnya diem. Itu komunikasi semua. Itu juga sama aja bisa ngantem ke Banget, badan banget. orang yang kebanyakan ngalah gitu. Lebih buruk dari agresif malah. Gitu malah. Kalau mengalah itu yang jadi korban dirinya sendiri, kalau agresif yang jadi korban orang lain dari dirinya sendiri. Oke. Paham ya? Ya, paham. Gitu. Yang jalan tengah aja asertif. Oh, asertif itu tengah-tengah. Yes, Jadi asertif. kalau- Kalau nggak asertif, asertif kayaknya. Ya Jadi asertif. tengah-tengah. Jangan terlalu Yes, agresif, jangan hindari terlalu pasif. pasif. Namanya asertif, tegas gitu. Bilang, enggak, kenapa? Aku capek, kan santai. Ayo makan rawon. Enggak, kenapa? Aku wis kemarin sudah, padahal menghindar. Takut kena tadi itu. Kena remat apa? Kolesterol macam-macam gitu. Nah, cara saya begitu belakangan. Dulu sama, saya pasif banget. Tidak bisa. Bahkan saya mau ngomong ke bunda, mau izin keluar ke parkir mobil itu aja. Takut. Bingung gimana cara ngomongnya ya gitu. Oh, jadi Jadi Jawa banget saya gitu. Kamu ngomong aja apa susahnya? Susah bun. Gak enakan gitu ya. oh jadi dulu masa lalu dari salah asuh tadi itu Pola bisa asuh. membentuk kita dewasanya gitu. Pola asuh terus lingkungan mendukung. Jadi itu. Tapi kita bisa bangkit ya dengan kesadaran tadi, dengan aware tadi, sadari dan terima. Oh iya ya, aku salah. Iya sudah terima. Terus action. Oh aku harus hijrah nih. Hijrah pikiran, hijrah fisik. Terus pergi dari tempat ini gitu. Gitu. Kalau nggak pergi gimana? Lingkungannya begitu toksik. Oh, kalau lingkungan toksik kita harus Hijrah menjauh. fisik. Betul. Hijrah Iya. fisik. Dan maafkan itu masa lalunya. Tempat itu maafkan. Sehingga jadi kenangan beberapa. Oh aku di sini loh. Jadi indah itu loh. Yang tadinya pahit. Loh iya toh. Gitu. Jadi semua kenangan itu indah. Kenapa? Sudah lewat. Ketika di jalanan pahit banget. Ketika di jalannya itu pahit banget. Semua kenangan itu indah. Jadi ketika kalau kita anggaplah trauma masa kecil di rumah itu dengan orang tua, berarti kita harus memaafkan, tapi kita juga harus pindah dari Hijrah, situ dan tidak boleh dendam dan dibuat di rumah itu jadi kenangan, bukan sesuatu hal yang kita harus dendam gitu berarti ya. Mungkin bahasanya tidak boleh. Hindari dendam, hindari iri dengki, hindari pemarah. Itu kira ya, hindari. Sehingga kita bisa menghindar, bisa pergi gitu. Kalau tidak, nggak pergi-pergi gitu terus karena gimana Pak? self talknya keliru. Aku tidak mau di sini, aku nggak suka. Ya kalian di situ terus, kenapa lo kalian bilang tidak? Oh, berarti yang benar nggak boleh. Kalau Hindari. saya pengen pindah sebenarnya dari rumah itu. Aku pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Yes. Mikirnya gitu ya. Yes. Akhirnya nanti dikasih jalan supaya bisa pergi dari Suatu situ. saat ketika kuat sekarangnya itu, mungkin besok pergi. Oke. Kalau masih landai seminggu kemudian, sel tubuh itu seminggu gitu. Tapi itu udah tak praktekin sih. Waktu itu kan aku Cuma nggak bisa lupa-lupa, keluar iya. Nggak bisa keluar dari situ. Begitu udah keluar, saya bisa ke Jepang, bisa kemana-mana dokter. Nah, Enak. tapi kalian termasuk lambat sih. Lah kalian pas butuhnya aja nyari saya. Iya kan?
Kemarin giginya nggak bisa tidur, kenapa nggak dari kemarin? Kan bisa preventif. Iya, oke. Nggak apa-apa, itu jalan kehidupan kalian. Nah, dari pengalaman Pak Andi nih menangani klien-klien, boleh cerita nggak pengalaman yang paling berkesan? Kira-kira case apa yang memorable yang bisa di-share ke teman-teman di sini? Ini pertanyaan epistemologis yang selalu saya hindari ya. Oke. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Semua kasus klien buat saya itu istimewa dan menarik. Berkesan semuanya buat saya. Tapi yang paling banyak itu kayak autoimun, patah hati, bundir. Iya, yang masih mahasiswa itu. Gitu. Ini sering sampai sekarang, malah sampai sekarang. Patah hati itu si cowok datang, "Dok, Pak, saya mau terapi." "Loh, kenapa?" "Pacar saya tak putusin tadi." "Loh, kenapa?" Bla 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 bla. "Gini ya, kalau kamu memutuskan dengan cara emosional, nanti kalau kamu dapat cewek pasti lebih buruk." Oh gitu. Lah karena dianya nggak berubah, bener terbukti mendapatkan lebih buruk, bahkan lebih jahat lagi. Ini cowok ya. Imbang saya, kalau 50-50, kadang cewek itu imbang, kadang cowok imbang yang datang gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya perbaiki diri, kualitas hidupmu. Ketika kamu nanti menemukan pasangan, itu selevel biasanya, segelombang. Kalau kamu humble, baik hati, suka nolong, dermawan, ketemunya pasti cewek kayak gini. Itu 3 bulan kemudian datang dengan ceweknya. Ini kisah lama ya, tapi sampai sekarang selalu ada. Cuma saya nggak terapi, cukup kasih motivasi aja, misalnya mau. Tapi kalau membulet karena ada traumatik, nah itu harus terapi kalau trauma. Karena kegagalan berulang-ulang itu kronis ya. Kronis namanya. Kalau masih gagal seminggu, 2 minggu, 3 bulan, itu masih akut aja. Nanti sembuh sendiri. Tapi udah kronis, biasanya saya terapi, saya hapus data base yang jelek itu, dia upgrade diri, ya ketemunya sama pasangan, cowok atau cewek. Segelombang. Itu bertahan lama. Dan sekarang mereka rata sudah punya anak gitu. Rata-rata. Itu yang dilakukan. Kok jadi bunuh diri? Nggak jadi bunuh diri. Lah, baru ingat. Ada yang ini yang paling ingat saya. Ada cowok 27 tahun yang nganterin tuh ibunya sama budenya. Ini luar Jawa ya. Di daerah 3 orang ini. Ternate, Halmahera, Jailulu. Di daerah timur sana itu datang. Terus sudah banyak goresan di sini, silat itu. Cuman itu bunuh dirinya silat ya. Bukan narkoba. Nah ini saya juga sama. Banyak. Sama-sama banyak. Udah banyak. Ganteng cowok ini. Terus, "Mas, kenapa?" Bla 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 bla. Bude sama ibunya saya keluar, saya lakukan terapeutik waktu itu, diagnosa ya. Oh, ternyata ia memang punya kasus trauma. Terus tambah parah ketika ditinggal ceweknya juga. Kenapa ceweknya pergi? Loh, dia juga traumanya nggak selesai melakukan yang sama pada ceweknya gitu. Habis itu kalau nggak salah 5 kali terapi itu ya, sembuh, terus punya pacar. Setahun kemudian nyari saya itu, terus bawa anak kecil. Tapi bekasnya masih ada. Kenapa nggak dihilangkan itu? Buat kenangan, Dok. Oh ya nggak apa-apa. Ini masih hilang ini ya, gitu. Karena masih hidup. Nah terakhir nih ketemu sekitar tahun ini pokoknya. Katanya dulu pernah saya terapi, suara internal voice selalu ingin bunuh diri, kalau ke dapur itu selalu ngambil pisau, nusuk, sampai ibunya meluk. Sama saya juga. Suara-suara itu, sampai meluk gitu. Dan sekarang sudah punya cucu, dan suara-suara itu masih ada. Cerita saya, oh ya saya lupa dulu emang nggak saya hapus. Oh, kalau itu saya nggak ada sih, sudah hilang. Ini sudah punya cucu loh, baru muncul lagi. Itu loh suami saya, ini istri yang cerita, saya kan kenal istrinya. Kalau ke dapur loh, pisau itu lama megangnya, ada suara kayak senusuk. Ya Pak, ambil Bu gitu. Nanti saya hapus saja datanya kalau mau ya. Saya kan cuma fasilitator ya, bukan healer ya. Kalau nggak mau saya juga nggak bisa. Gitu. Asal mau berubah bisa, kalau nggak bisa. Oh, jadi sistemnya hipnoterapi itu dari diri sendirinya juga harus kuat. Harus kuat. Kalau dari dirinya cuma 50%, tingkat keberhasilannya 50%. Kalau 100% total, ya tingkat keberhasilannya ya 100%. Tergantung dirinya sendiri. Kan manusia kan hanya bisa berdaulat hidupnya terhadap dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Tuhan saja itu loh, nasibnya diserahkan ke manusia.
Tuhan saja nggak ngerubah. Iya, Kok ada manusia ngerubah manusia tuh gimana? Gak logis, gak nyambung ya. Ngarang gitu. iya, benar. Nah itu yang mengesankan itu. Gitu kira-kira Mbak Vin. Oke, yang mau terapi di Pak Andi kok banyak yang bunuh diri, saya juga iya. Zaman dulu ya, sekarang jarang. Yang Terus kan banyak. ada jarang. Iya. Karena saya nanganin yang belakangan 2010 ke sini, berarti 16 tahun yang lalu, nanganin hanya kasus yang berat, yang sudah over, yang rumah sakit sudah angkat tangan, teman-teman kedokteran sudah ngirim ke saya, emang udah nggak ada harapan. Nah itu yang saya suka, tantangan. Oh, Sampai sekarang. Gitu. Makanya kalau tadi mau belajar, tak ajarin, waktu cuma stres, depresi, trauma, bundir, gampang itu ada teknikalnya. Pokoknya mau belajar ya, tak kasih. siap. Soalnya sekarang itu era sekarang karena sosial media nih. Nah, tambah berat Sosial itu. media itu anak sekarang itu benar-benar anxiety gitu. Terus saya juga bahkan cuman di sosmed itu kan, saya dulu kan jerawatan tuh Dok, karena minum obat kan sama Salah obat, obat gitu. alergi ya. Obatnya banyak, bukan salah obat, banyak banget tadi jerawatan. Terus juga karena autoimun kan, imunnya jelek itu, akhirnya banyak jerawatan. Terus post kan di sosmed itu kan banyak juga yang ngebully. Nah kayak gitu-gitu tuh loh, maksudnya gak kuat gitu loh ngadepin orang-orang yang kayak gitu tuh. Gimana sih Pak? Yang paling simpel, Sosmed gitu. yang paling simpel ya diabaikan. Iya. Tapi susah prakteknya. Kan gampang nasihatnya ya. Ya abaikan aja. Biar gak baper gimana? Oh, biar gak baper. Ya ngomong dong gitu. Gini. Kenapa kita tersinggung? Kenapa kita baper? Karena kita tuh, di otak kita tuh ditanamin, kita tuh merasa penting gitu loh. Oh, Kalau orang sudah merasa penting, pasti selalu ingin Itu aja sih. Coba kamu tidur itu. Penting nggak? Ngerasa nggak kalau itu? Iya. Hilang kan, sudah nggak merasa penting, udah nggak ada. Tidur itu loh. Ya toh? Pantesan dia gak baperan, dia benar-benar tidur. Dan orang yang sering tidur delta itu jarang sakit. Oh, Istri gitu. saya itu maupun gampang tidur sembuh. Iya, saya baperan, saya gampang Loh, iya. sakit. Asal tidur delta tanpa mimpi ya. Delta itu gelombang brainwave, itu gelombang otak. Ada beli ajarnya ada itu. Gelombang stres, ini depresi, ini overthinking, ini susah tidur, ini bakal mimpi, ini tuh ketemu. Dan sekarang udah canggih. Aplikasinya udah banyak gitu. Saya terbantukan oleh teknologi ya, jadi saya nggak perlu ceramah lama-lama, langsung eksekusi teknik pulang gitu. Kalau dulu kan berjam-jam kalian ya, karena saya harus gali. Gitu. Nah itu tuh caranya, hindari merasa penting, abai dan fokus pada dirimu sendiri. Iya. Fokus Apa pada diri dong? sendiri. Oke. Kenapa orang itu bebas loh, dia kan punya otak sendiri, punya mulut sendiri, punya jari sendiri. Ya ngomong suka-suka dia, ngapain kita ngatur? Oh, gitu. Yang perlu kita atur, kita meresponnya itu aja, abai. Jangan reaksi terhadap aksi orang lain, sekalipun positif. Kamu dipuji seneng, dia salahmu, itu sebetulnya udah bohong. Gombal, tahu ya? Iya. Nah salahmu. Responnya itu kamu kendalikan. Oke. Nah ini kok kamu dibully, kamu tersinggung, lah sama aja dengan kamu dipuji. Oke. Abai, fokus pada diri sendiri, hindari merasa Jadi penting. pokoknya hindari merasa penting, mantap. Iya. Dan itu buktinya tidur loh, kita sudah nggak ngerasa apa-apa. Iya. Coba dihujat waktu tidur, hilang. Oke. Bahkan dibangunin aja nggak bangun-bangun. Saking tidak pentingnya diri kita ketika tidur ya. Itu makjelb sih, soalnya saya tuh baperan Dok. Pak, serius. Baperan lu, ternyata aku merasa penting. Jangan merasa penting guys. Kalau kesulitan karena traumatik deep tadi, orang baperan tuh nggak bisa berubah ya kalau ada trauma ya. Nah traumanya dihilangin, kenapa baper baru nanti sembuh sendiri. Gitu. Kalau masih bisa dengan cara nasihat ini, lakukan aja. Pokoknya hindari merasa penting. Hindari merasa penting. Manusia. Ilmu hari ini sangat deep sekali ya. Makjelb ngono. Iya ta? Makjelb. Oke.
Lah kalau stres itu bisa bikin jerawatan nggak sih? Iya, alergi. Rambut rontok itu stres gitu. Ya autoimun sih sebetulnya. Terus pilek gak sembuh-sembuh itu autoimun. Terus nyeri sendi itu autoimun. Paham ya itu. Terus gelisah itu tiba-tiba gelisah, tapi itu bertahun-tahun itu autoimun. Ya obatnya tadi, penerimaan tadi. Tahap awal ya, tetap kalian minum obat kalau kurang vitamin, kurang nutrisi, kurang gizi, ya tetap makan lah gitu. Tetap itu 10%, 90% itu pola pikir, 10% itu lifestyle atau pola makan atau pola hidup. 10%. Oh, 10%. Makanya penyembuh terbaik tetap pikiran. Kalau pikiran kalian stres mau obat sehebat semal apapun nggak bekerja di metabolisme tubuhnya. Karena kacau. Loh, yang bikin kita bergerak itu 80% itu otak loh ya. Loh, otakmu kalian bermasalah harus minum obat. Ya bermasalah obatnya. Jadi racun, jadi toksin gitu. Penyembuh terbaik 90% pikiran, 10%-nya pola makan atau lifestyle, gaya hidup. Dari pikiran malah yang paling banyak. Makanya aku baru mulai sehat itu kan memang setelah diterapi oleh Pak Andi. really, serius. Karena memang waktu itu Mas Adit ya yang cari ya. Iya, suamimu itu luar biasa itu. Tabahnya itu luar, saya kagum, hormat banget itu. Sebenarnya gini, kan teman-teman kan tadi tahu bahwa aku mulai sehat itu dari setelah di hipnoterapi oleh Pak Andi. Nah, masalahnya orang awam itu kan belum aware nih tentang hipnoterapi itu apa. Orang kadang mikir apa itu sama sih kayak hipnotis itu, nah gitu. Itu gimana Pak? Nah, gampangnya gini ya, ini betul banyak salah paham. Hipnosis itu di Indonesia jelek ya, negatif. Hipnosis. Kenapa? Ya tadi debat lucu-lucuan, entertain. Kesannya gimana? Nah, saya sendiri memang nggak mau tampil di entertain dari dulu di tempat satu. Kenapa? Nanti pasien saya takut, klien saya takut digerain tutup mata tidur terus lupa nama gitu. Padahal enggak. Padahal enggak, ini loh buktinya. Saya 100% sadar. 100% tidak apa-apa ya. Murni sharing, teknik, lakukan latihan kan ya gitu. Nah, penjelasannya gini, seni dan sugesti untuk mengendalikan pikiran bawah sadar manusia itu hipnosis. Hipnoterapi adalah teknik penyembuhan, pengobatan menggunakan teknik hipnosis tadi. Jadi, apakah boleh dilakukan untuk penyembuhan Mbak Vinda? Nggak boleh, karena nggak permanen. Entertain tuh mata tidur, 15 menit lagi sadar. Terus Vinda saya sembuhkan autoimunnya. Mungkin sembuh di ruangan saya sama suami waktu itu. Tapi begitu pulang, kambuh lagi. Itu kan bohong namanya. Itu nggak boleh dilakukan. Teknik penyembuhan kayak gitu. Semua orang, gitu. Iya. Tapi untuk entertain saya ngajarkan ilmunya. Pindah tempat tidur, suamimu ganti namanya Andi gitu. Dia bilang, loh kok beda? Bisa. Cuma kalau dibiarin aja, 15 menit kemudian sadar. Tapi kalau saya program 3 jam, ya 3 jam baru sadar. Kalau program sampai 3 hari, ya 3 hari baru sadar. Itu hipnosis. Yang bisa kita create, kita bisa pengaruhi. Hipnos itu dari bahasa Latin Yunani itu tuh mempengaruhi atau tidur. Jadi kalau kalian nonton drakor, terus ikut gerak, ikut nangis, itu hipnosis, kalian terpengaruh. Otak emosional kalian sudah dikendalikan oleh hypnotizer sana, tontonan sana. Itu hipnosis. Gitu. Nah, zaman itu ketika saya bawa hipnosis ke Indonesia itu awal 2000, pasca reformasi itu banyak yang nolak. Karena dikira mistik, magic itu ya. Kita buktikan bahwa ini ilmiah. Dikira mau ngorek masa lalu yang takut selingkuhnya ketahuan gitu. Enggak gitu saya. Dikira ada jinnya, ada mati halus gitu loh waktu itu. Kejauhan. Enggak, kalau itu create ngarang kalau itu. Enggak benar juga. Itu sudah by perjanjian di belakang. Iya sih, yang itu misalnya di TV-TV itu ya. Iya. Hipnosis. Settingan lah. Settingan. Entertain hipnosis itu, state hipnosis itu untuk hiburan boleh, tidak untuk penyembuhan. Itu tempat tidur, begitu saya angkat tangan kamu hormat itu. Gampang itu cuma 8 jam, 5 jam bisa praktek.
Saya ngajarkan ilmu itu biar nggak salah paham orang-orang. Sehingga kalau terapi beda ya dok sama entertain. Ya beda lah. Nah kamu buktinya ya. Gitu. Silakan share ini, ada banyak salah paham. Lo kalau kalian ingin mengalahkan tukang gendam, penipu, mengatasnamakan hipnosis, ya belajar mau hipnosis. Lo kalau kalian mau mengalahkan tukang renang, kamu belajar renang. Kalau kamu ingin mengalahkan pemain voli, belajar voli. Ingin mengalahkan pemain bulu tangkis, ya belajar bulu tangkis ya gitu. Iya, soalnya Jangan belajar doa. Pak Andi itu Pak Andi itu waktu nerapi saya tuh saya benar-benar sadar, terus juga lebih ke diskusi ya, Sharing, karena teknik. iya teknik juga. Jadi Cara-cara. latihan setiap pulang mesti saya disuruh latihan kayak gitu-gitu. Nah berarti bedanya hipnosis sama hipnoterapi ini tadi gimana Pak? Hipnosis itu hanya dilakukan untuk entertain dan tidak permanen jika digunakan untuk penyembuhan. Hanya untuk lucu-lucuan, panggung hiburan, ulang tahun itu hipnosis. Hipnoterapi itu teknik untuk menyembuhkan, mengangkat penyakit seseorang fisik maupun psikis yang terpendam di bawah sadarnya, itu diangkat, terus dibuang, dihapus, diganti nilai baru. Itu hipnoterapi. Dan hipnoterapi itu murni menggunakan kekuatan pikiran ya, nggak ada doa, mantra, nggak ada. Ya kamu tahu kan ya gitu. Dan itu gabungan dari beberapa mind power yang lain, kekuatan pikiran kayak NLP, kayak meditation, kayak visualisasi, itu gabungan semua. Tapi murni hipnoterapi itu ya tadi sugesti. Ya kamu kan tahu kan sugesti dulu, saya ajarkan, saya praktek, terus saya terapi juga gitu loh. Iya. Makanya dulu kan saya awalnya orangnya negatif, begitu saya terapi saya jadi orang positif. Karena diajari caranya langsung ditwist jadi positif, sesuatu dapat yang jelek ditwist lagi jadi positif, main-main kayak gitu. Itu hipnoterapi itu seperti itu teman-teman. Makanya saya juga bisa sehat karena saya selain menerima, saya juga mau berubah dari diri saya sendiri. Kan ada nih yang nggak mau nerima dan nggak mau berubah, akhirnya walaupun diterapi sampai berapa kali ya nggak ngaruh ya. Tapi kamu punya suami yang hebat, luar biasa. Tanpa dukungan itu kamu akan nggak akan ketemu saya. Gitu. Saya saja salut waktu itu. Wow, keren ini. Makanya ending hipnoterapi tadi lanjutin bukan untuk sembuh, tetapi untuk bahagia dengan dirinya sendiri. Kalau sudah bahagia, otomatis hormon 4-nya tadi, 4 hormon akan bekerja otomatis, nggak akan sakit. Mantap. Jadi hipnoterapi itu membuat bahagia dengan dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Berarti gara-gara bahagia akhirnya bisa sembuh. Sembuh sendiri. 7 hari kemudian berubah. Mantap. 7 hari kemudian. Kalau sampai 3 minggu itu DNA-nya menyala udah tambah hebat lagi. Mas Adi ini kan luar biasa. Seperti yang Pak Andi bilang, luar biasa. Memang beliau itu banyak berkorban untuk saya, ngurmati saya dan kawan-kawan. Terus habis itu kan saya share nih kisahnya di sosmed. Banyak nih ibu-ibu yang kayak, duh itu cuman 1.001. Lah kebanyakan itu setahu saya itu dalam rumah tangga memang nggak kayak aku sama Mas Adit yang ya alhamdulillah aku suami saya itu tepat gitu. Banyak orang yang salah pilih ya terus kadung piye masuk diretur. Nah salah pilih terus kayak aduh bojoku kok ini ya gitu. Nah hal-hal kayak gitu gimana sih tipsnya biar rumah tangga itu bisa dijalani dengan bahagia? Berarti ini yang sudah menikah, yang belum nggak perlu. Yang sudah menikah. Begitu dong, yang jelas kan nggak melebar. Loh, yang sudah menikah ingat di saat kalian dulu ketemu itu janjinya apa, komitmennya apa. Ingat aja, komitmennya dulu kalian bertemu, nikah, hidup bersama. Ingat itu aja dulu. Komitmennya itu apa, diingat-ingat. Ketika itu diingat lagi, maka contoh kasus kalian, ya suami yang akan rela mengorbankan sepenuhnya. Karena komitmennya memang dijalankan ketika dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, kalian sama-sama sehat, komitmen itu cenderung lupa ya. Yang ada nanti hal kecil sepele jadi pertengkaran. Dan itu biasa ya bumbu untuk menguatkan komunikasi. Ingat, bertengkar yang tidak prinsip, itu komunikasi loh ya. Tapi kalau pengkhianatan, itu melanggar prinsip.
ya, membuli, merendahkan, menjatuhkan pasangan, itu melanggar prinsip. Dari norma agama manapun pasti melarang itu. Ya, dari budaya apapun itu pasti melarang. Tetapi kalau pertengkarannya karena hal yang capek, lelah, salah paham, curiga, cemburu, bla bla bla, nah, itu bumbu. Itu akan kalian bertahan. Dan itu yang nanti bahagia. Nah, orang yang sering bertengkar yang tidak prinsip, itu bahagia loh sebetulnya. Kenapa? Tanda komunikasi lancar gitu loh. Plus yang introvert nih sama introvert, diem-dieman itu komunikasi lancar. Loh, pisah ranjang, ini yang bukan nggak bisa tidur tadi ya, yang normal yang bisa tidur bareng karena bertengkar terus pisah ranjang itu normal. Bukan yang terganggu karena Snoring. iya gitu. Nah, tipnya adalah saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, hindari saling menyakiti, hindari saling menjatuhkan, membanding-bandingkan keluarga satu dengan yang lain. Terlalu banyak, maaf ya, ceramah, tausiah itu berbahaya itu. Karena akan semakin pintar, semakin berdebat, nggak selesai. Ya dari dulu keluarga ya begitu-gitu aja sampai kapanpun. Ya, jadi ingat komitmennya di awal tuh apa. Itu yang sudah menikah. Yang belum, kalian jangan transaksi yang mau menikah itu. Yang adalah saling memberi ya, jangan take and give. Jadi kesepahamannya dulu apa sepahamnya ini. Ya, jangan take and give, jangan memberi menerima, nggak berlimpah nanti. Tapi kalau calon suami istri nanti saling memberi itu ada keberlimpahan nanti. Sehingga lingkungan sekitar itu akan menerima kebahagiaan, ke materi, kekayaan, berlimpah. Tapi nek take and give itu susah sodakohnya ya, pelit hitung-hitungan. Tapi kok berlomba saling memberi tadi itu, ini yang belum menikah ya, itu akan berlimpah. Dan ini sudah saya buktikan ya, anak-anak yang milenial dulu nikah itu memang beda, konsepnya yang diganti, yaitu saling memberi, bukan ijab kabul aku beli, bukan gitu ya, boleh itu tradisi, tapi konsepnya diganti, yaitu saling memberi, setara kita. Cuma fungsinya nanti berbeda ya ketika berkeluarga. Setara, tetap setara, suami itu tetap setara, kerjasama namanya. Kalau nggak bisa kerjasama nggak mungkin punya anak. Loh iya loh, itu faktanya gitu. Kalau nggak bisa kerjasama nggak mungkin pikirannya selaras, goal settingnya nyampe. Itu yang belum menikah. Yang sudah menikah, ingat komitmennya apa. Itu pilihan kalian sendiri. Itu kira-kira. Dan terakhir nih tentang yang sudah terlanjur merasa salah pilih pasangan terus bercerai gitu ya, atau berpisah gitu ya. Hindari dendam, karena tidak akan semakin baik dengan perceraian. Ingat, perpisahan atau perceraian itu bukan bukan berhenti untuk mencintai ya, tetapi berhenti untuk menyakiti salah satu. Itu isinya. Nggak mungkin berhenti mencintai, wong kalian pernah hidup bersama ya, pasti terkenang. Tapi pasti berhenti untuk menyakiti salah satu. Jadi kalau saling menyakiti berarti kalian memang sudah rusak dari awal gitu ya. Ya dulu nggak cinta berarti. Ada motif kekayaan, motif keilmuan, motif kekaguman, bukan cinta itu. Kan banyak orang nikah karena kagum. Ya, gitu. Begitu kagumnya luntur, Hilang. bukan hilang, nuduh macam-macam. Loh iya loh ya, ini fakta. Saya sampai sekarang banyak klien kayak gini nih, banyak sekali. Ya saya cuma tugasnya memberikan tadi ceramah-ceramah gak jelas itu. Tapi ada trauma, ada kebencian, saya cut, saya terus terapi. Dendam, benci, mau menjatuhkan orang, mau balas dendam, saya cut, saya terapi langsung. Saya nggak mau nasihat. Gitu. Yang depresi, nggak mungkin saya nasihatin, tambah parah. Ya saya terapi lah. Itu melebar dari tip cara gimana supaya pasangan langgeng dan bahagia gitu ya. Berarti dari komitmen di dari awal. komitmen di awal dan diingat Ingat, seperti iya. apa, terus jangan menyakiti. Jadi Kita harus kerjasama setara, dua-duanya. betul kerjasama. Dan poinnya adalah be yourself ya, menjadi diri kalian sendiri dari perbedaan itu. Yang laki-laki jadi diri sendiri, yang perempuan jadi diri sendiri, sehingga nanti berbagi kemenjadian itu. Dan jangan terlalu yang satunya sok pinter gitu. Nggak bisa, setara aja. Setara aja. Oke. Setara Jadi kalau saja. misalnya anggaplah cari ilmu bersama. Yes, Oh, berarti kita bener ya. cari Saya tuh materi bersama. Saya itu kalau workshop sama Mas Adi selalu berdua, nggak pernah satu orang.
Karena biar pinter bersama, diskusinya bersama. Ada yang begitu, ada yang tidak. Itu pilihan ya. Iya sih. Nah, saya yang tidak. Lebih penting saya nyari istri dokter dong. Enggak lah ternyata. Enggak suka gitu loh. Saya enggak suka memang. Istri saya juga enggak suka dokter. Iya, tapi maksudnya secara ilmu biar setara. Kalau ilmu biar setara, biar enggak ada saling apa ya, merendahkan. Oh, aku lebih pinter. Itu kan sudah berarti merendahkan yang lain. Kalau aku merasa lebih gitu. Ya tadi merasa penting lagi itu. Merasa penting. Mak celep. Merasa Iku lebih, aku merasa lebih penting dari kamu. Kamu bukan tapi siapa-siapa. nggak parah sih. Parah. Sudah sempat ngomong itu yang merasa penting. Nah, Iya. Saya mulai coba di kompleks perumahan dong. iya. Jadi misalkan kalau kan kadang-kadang kita pengen disapa, Betul. pengen mulai kita yang nyapa dulu. Iya, berlatih kan? Latihan. Nah, itu cerdas suamimu sekarang. Iya. Padahal kemarin cuma saya ceramain sebentar loh itu. Dengan khusyuk dan tumak nina dengerinnya. Iya, ada lagi guys. Izin bertanya. Oh boleh Ibu, boleh. Mbak apa Ibu? Oh Kak, oke Kak. Terima kasih ya. Seumuran sih sama saya, seumuran. Pak Andi izin bertanya, kebetulan saya di usia 3 bulan sama kayak Ibu Vinda juga, kita kan dididik pola asuh yang cukup keras ya. Yes. Gitu. Sehingga ketika kita punya anak, ada sedikit kayak, kita dulu dididik tegas, keras gitu. Nah, in this case saya mau nanya adalah, ketika misalnya one day, misalnya si anak saya ini ngalamin trauma atas pola asuh saya. Dia trauma, dan saya sebagai mungkin anggap pelaku lah misalnya, saya menyadari kalau saya penyebab trauma itu. Apa yang harus saya lakukan? Minta maaf. Nak, Bunda minta maaf ya. Yang mana Bunda? Itu loh yang kamu bikin kemarin. Bikin, oh iya, harus ngomong. Nak, aku minta. Sebut nama kesayangannya siapa? Vinda, Nduk, minta maaf. Yang anak kecil atau anak yang kayak gini nih, pasti punya kesenangan kalau dipanggil namanya apa. Sebut itu. Jangan otoritarian ya, permisif. Permisif ya, setara ibu dan anak. Nduk atau Vin, Bunda minta maaf ya. Loh yang mana Bu? Itu yang gini. Nah, kata-kata itu akan menancap ke bawah sadar. Dan diulang-ulang ya, bukan sekali. Besok lakukan lagi. Tapi jangan terlalu gini ya. Ketika anak itu lagi ngomong, gak usah disugesti, gak usah minta maaf. Ketika lagi diem, bilang, Duk, Vin, begitu noleh, Bunda minta maaf. Itu gerbang bawah sadarnya kebuka. Itu masuk, maaf itu. Dan nanti dia akan jadi pemaaf loh. Dan tidak akan melakukan yang diajarkan oleh bundanya di masa lalu. Membentak, nyakitin, nyubit, ngusil, klepto. Enggak. Gitu. Maaf. Jadi itu afirmasi. Tari, nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Biar dulu, biar dulu. Nggak boleh disentuh. Kamu nggak boleh nyentuh. Itu induction namanya. Kita empatinya aja, tapi nggak boleh nyentuh. Itu larangan hipnoterapi. Hipnoterapi itu kan nggak boleh nyentuh. Iya. Iya, kemarin Mas Adit bilang gitu, apa? Kamu kalau Anchor masih nanti. nangis aku nggak mau meluk. Iya. Kata gitu. Loh iya, Berhenti dilakukan. Nah, itu keren. dulu. Saya suka orang kayak gini nih. Praktek. Saya baru saya follow. Iya. Anakmu juga tuh? Ya. Yes, Benar. benar. Saya sembunyi di kamar mandi 1 jam tak biarin. Lebih berhasil kan daripada sok-sok ayah gitu ya. Ya bener itu praktek itu suamimu. Itu Mbak ya tadi afirmasi. Untuk supaya melatih maaf, nggak harus tulus ibu lo ya. Nggak harus tulus. Basa-basi aja. Tapi nek tulus memang hebat. Itu cinta Bunda. Nggak harus tulus. Kan yang penting anak butuh validasi kekuatan kata-kata yang diucapkan. Sayangnya kemarin negatif itu. Sekarang di black spotnya ditutup dengan ya maaf gitu. Dan sebutin maafnya apa. Ngarang itu, karena mereka sudah lupa. Itu loh kemarin kamu nangis. Oh iya ya, gak apa-apa Bunda. Sebut nama kesayangannya. Gitu. Bukan kamu, jangan. Atau Adit, dia suka dipanggil Adit enggak? Atau panggil julukannya apa? Pangeran atau bidadari kecil. Iya, boleh. Nama kesayangan. Yang nyaman anak itu kan enak. Kalau saya senang manggil Nduk, saya tuh cocok bangga, saya nggak tahu. Buat saya tuh sopan gitu loh. Tahu ya? Nduk gitu, orang Jawa.
Padahal saya nggak Jawa banget. Aslinya mana sih? Yang Jember. Itu Jawa itu tepan. Iya, Jawa. Nah, Kamu nggak tanya? jawab pertanyaannya. Maaf. Jadi harus dari kata-kata sendiri. Dan pas dia lagi fokus, nggak lagi main. Iya, lagi fokus. Jangan lagi main. diem. Itu trik yang pertama. Yang kedua, pas mau tidur itu ya, sebut, ada putri apa putra? Putra. Putra. Namanya? Abang Zafir. Zafir, mulai sekarang kamu jadi anak pantuh, cinta kasih sama bunda, sama papa, kamu penolong sama teman-temannya, kamu rajin, cerdas, disiplin. Harus banyak secerewet mungkin kata-kata itu. Diulang-ulang sampai numpuk. Asal jangan kata empat muncul. Seminggu aja berubah. Seminggu mbak, seminggu 7 hari berubah. Nah itu. Berapa persen walau alam? Tergantung latihannya tadi. Tapi berubah. Ya nggak boleh apa? Jangan, tidak, bukan, dilarang. Mulai sekarang Zafir jangan nakal ya, nakal nanti. Berarti Di belakang kata jangan yang ditangkap oleh otak emosionalnya. jadi tidak yang biar positif, yang 4 itu tidak boleh, jangan, Tidak, bukan, dilarang. Cari gantinya. nyari gantinya. Jangan nakal, berarti kan pintar, cerdas. Jangan lari. Anak baik ya. Berarti iya afirmasi, jalan anak baik ya. Jangan anak soleh ya. Anak soleh terlalu general. Soleh itu jelasin, soleh itu apa sih? Nek soleh apa sih? Ini loh, kalau anak soleh itu penemu barang orang lain nggak disentuh. Minjem orang lain ngomong. Butuh narasi anak kecil tuh. Vocabulary-nya masih lemah, masih kurang. Gitu. Detail. Ya, karena mereka belum nyambung. Belum nyambung. Soleh itu Ya apa? iya. Nanti nemu barang orang, rezeki anak soleh itu kan mencuri. Keliru loh ya. Lo iya loh. Iya betul. Jadi baik. Jelasin. Bahkan kata baik aja tuh nggak ngerti loh. Panas aja nggak ngerti. Paham ya? Dingin apa? Gemeretek nggak ngerti. Butuh narasi, butuh penjelasan. Anak kecil. Jadi di apa namanya dikasih Afirmasi. afirmasi. Lawan dari negatif sentence, lawan dari kata-kata jangan, tidak, bukan, dilarang. Kunci nih ya. Turunannya banyak sih sebetulnya. Tapi yang gampang ini yang sering kita keceplosan itu. Awas. Nah, ngancam kan? Padahal nggak ada apa-apa, udah awasin. Ya. Oh ya Pak, tadi kan ini kan nggak boleh kalau misalnya nangis kan, nggak boleh Sentuh. disentuh itu kenapa ya? Download. Anchor download. Nah, bahasa Jadi download. Download emosi. Sama bisa nangis lagi. Kamu mbaknya malah nangis ya? Elok kan? Kalau saya marahin Vinda, terus nangis deh ya. Terus saya sentuh nih, putri nangis, terus diem, saya lepas. Ini saya praktekkan di hipnosis, terutama tidur itu. Terus saya lepas. Begitu dia seneng-seneng udah lupa ya, gitu ya. Terus saya nyentuh ini nih, dia langsung nangis. Memorinya melekat. Karena waktu saya pegang dia lagi nangis, sedih. Itu anchor namanya. Itu kita bahas di hipnosis. Makanya saya mau ngajarin ilmu ini biar kalian nggak salah-salah paham. Siapa ngerespon medsos itu loh tadi itu, biar nggak salah-salah itu loh, biar cerdas. Biar IQ-nya naik maksud saya gitu. Ya Mbak ya, kenapa? Karena gerbang bawah sadarnya kebuka. Ya, itu akan jadi anchor. Anchor itu jangkar. Gitu loh. Nanti kalau jangkar nggak dibuang nih, itu akan permanen selamanya. Kayak angker gitu loh. Wah, awas ini ada hantu. Kalau itu anchornya nggak dibuang, lewat situ pasti takut. Begitu dibuang bahwasanya, mau lewat aja nggak apa-apa. Anchor namanya. Tulisannya ancor ya. Jangkar. Siapapun yang nangis. Terima kasih Pak. Yes, gitu. Itu dijelasin, itu lama, itu 1 jam saja pembahasannya itu. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari. Tapi kalau bahagia boleh sentuh. Gak boleh. Mau sedih, mau bahagia juga gak boleh. Itu privasi. Jadi harus pas netral. Netral. Oh. Gak usah gini deh. Saya tiba-tiba nangis ternyata gitu. Itu persepsi ribuan orang kan yang muncul ketika saya sedih nangis. Padahal saya nggak nangis untuk itu gitu. Paham ya maksudnya ya gitu. Salah paham jadinya. Nah, bawah sadar tidak punya nilai, yang ditangkap ya itu gitu aja. Kalau sedih, sedih. Terus berdoa nih, nangis-nangis dalam kondisi sedih, itu gerbangnya kebuka. Terus gak di-close, gak ditutup dengan bahagia, sedih. Itu gerbang apa itu? Ya karena jangkar juga. Maksudnya gerbang itu maksudnya apa? Pikiran apa antara sadar dan bawah sadar,
Ketika emosi, khusyuk ini kebuka nih. Terus sugesti yang masuk tadi sedih, Oke. ya sedih terus ketutup. Nanti Oke. yang muncul sedih. Sedih. Kekunci. Kekunci. Kalau doamu banyak tidaknya, ya nggak kekabul. Lah akhirnya kalau yang bahagia tadi kenapa nggak boleh juga? Loh, karena nanti sama hasilnya. Bahagia dan derita itu sama hasilnya. Maksudnya gimana itu? Di dalam dunia pikiran, spiritual pikiran itu, sedih, gembira, bahagia, susah itu tidak ada. Netral. Oh, No value. paham. Itu aja. Makanya sama-sama nggak boleh ya. Ya, Subconscious-nya itu Nah, tidak subconscious mengenali tidak bahagia mengenali. dan sedih, dia Iya. hanya mengenali Netral. Penerjemahannya di amigdalanya itu yang berbeda. Iya, berbeda. Tidak ada waktu masa lalu, sekarang, nanti. Iya, Yang ada sekarang. Betul. Makanya kalau pengen buang 5M gitu ya 5M sekarang. Karena besok pun sekarang. Karena dia nggak bisa beda alam bawah sadar itu nggak bisa Betul. bedain masa depan, masa lalu Iya. atau kapanpun dia maunya sekarang. Makanya saya kan mesti sama dokter dikasih target berapa M, 3M. Ya dapat. Masih inget ya? Iya masih dong. Dapat kok. Soalnya Nanti saya berdoanya panggil sekarang. kalian satu-satu loh ya. Karena belum masuk target saya soalnya. Iya. Nanti tapi jangan sekarang. Paham ya Mbak ya tadi pertanyaan itu. Nah kenapa jangan tidak bukan? Ya enggak terkonek di bawah sadar. Di belakang itu yang masuk. Tidak nakal, ya nakal. Gitu. Dan kalau ini gerbang bawah sadar itu kebuka oleh 3 faktor. Emosional, terkejut. Emosional itu nangis itu ya. Itu kebuka anak-anak. Contoh nih anak kecil jatuhin gelas. Kan kaget tuh. Kaget kan ya? Itu gerbang bawahnya kebuka tuh. Nah, begitu kebuka kalian kalau masukin dasar anak nakal masuk. Tapi kan diganti, tetap marah. Dasar kamu anak hebat, kamu kan pinter tuh, gelasnya pecah itu. Langsung hang. Tapi data itu masuk. Dan akan begitu jadinya. Kelak ya, umur 17 tahun kemudian. Kita marah itu boleh, cuma diganti caranya. Kalau kita nggak pernah marah, dianggapnya bahwa sadar kecil kita nggak punya power. Ibu yang lemah, orang tua yang lemah, ayah yang lemah. Betul. Karena nggak punya marah, nggak pernah marah. Dikira sabar, karena nggak bisa asertif pasif tadi, nggak bisa marah. Itu juga lemah. Karena marah itu energi, api ya. Manusiawi, kita butuh api. Tapi caranya jangan kebesaran apinya. Ganti. Kamu anak hebat, kamu anak pintar, kamu kan nurut mama, kamu kan cerdas. Gua apa tuh sampai hang dan nggak akan trauma. Iya benar. Malah hang gini, masuk itu. Gitu. Iya. Gampang ya. Itu di ilmu hipnosis saya ajarkan detail. Kenapa 5 jam? Ya harus praktek kalian. Karena itu kehidupan sehari-hari, di rumah, dimanapun. Nah, hipnoterapi itu 100 jam. Kalau hipnosis itu cuma 5 jam loh. 2 jam teori, 3 jam praktek. Nanti kalau sampai 8 jam, 3 jam itu diskusi kasus biasanya. Silakan dikoordinir. Siap saya itu. Oke, sudah. Hari ini sangat mind blowing sekali ya. Mind blowing. Banyak ilmu. Baru ingat mind hari blowing ini. ya. Mind blowing. Terima kasih Pak Andi. Kembali Nah, dengan senang nanti hati. Teman-teman prakteknya Pak Andi di mana? Di kota mana aja? Di Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang untuk saat Observasi ini. aja ya. Dan. Oh, Ya. banyak. Oke, makanya Di luar Jawa bisa di Ternate, Jailulu, Halmahera, Gorontalo, Makassar. di banyak kota, tinggal nanti WA aja. Nanti IG-nya tak taruh di sini, oke? Terima kasih buat semua ilmu hari ini. Sangat bermanfaat ya. Banyak kan kita dapat banyak ilmu. Mungkin ada kata terakhir, jangan kata terakhir lah. Kata penutupan. Wasiat. Nggak mau wasiat ya. Kata apa ya? Pesan Closing penutup. statement, Ya, pesan good penutup. closing statement. Dari saya, perbaiki kualitas hidup kalian, perbaiki mindset kalian, karena mindset itu akan mencipta ke kata-kata atau ucapan. Terus perbaiki kata-kata yang berlandasan dengan pikiran positif tadi, karena pikiran dan kata-kata pasti akan menjadi perbuatan. Dari perbuatan nanti ada turunannya, akan menjadi habit, kebiasaan, terus menjadi karakter dan seterusnya. Tapi bermula dari pikiran.
perbaiki pikiran kalian, karena pikiran adalah penyembuh terbaik. Kalau pikiran kalian hebat, mental kalian sehat. Begitu saja. Terima kasih. Mantap, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Nyamber berikutnya. Selamat siang, Selamat salam siang. sehat, salam bahagia Bye. dimanapun berada. Dadah.